Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله على النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وكل اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, yang sudah memperkenankan kita untuk berkumpul bermuajahah bersilaturahim di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam adalah kita sama-sama dipersilakan kehadiran junjungan alam baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Asesor, Bapak Dr. Andes Memon MPD dan Bapak Dr. Andes Hernadi MPD. Saya ucapkan selamat datang di SMA Ma'arif Padat. Yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh sivitas akademika SMA Ma'arif, Bapak-bapak, Dewan Guru beserta staf tenaga administrasi yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, 3 bulan berlalu, 3 bulan saat dinanti kegiatan akreditasi di SMA Ma'arif Padat di tahun 2016 ini, di mana kita sedikit banyaknya disibukkan dengan berbagai macam persiapan melengkapi administrasi yang kurang, dan alhamdulillah saat ini kita bisa berkumpul, kita bisa melaksanakan kegiatan akreditasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tidak ada kurang atau apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di dalam acara pembukaan ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dari kejamuannya kurang memungkinkan, kurang layak menurut Bapak dan Bapak-bapak. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru dan staf yang sudah membantu jalannya kegiatan ini. Yang kita harus pahami bahwa seperti yang kita ketahui bahwa akreditasi adalah kegiatan asesmen atau penilaian terhadap sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal untuk menentukan satu kelayakan daripada sekolah atau lembaga. Dan alhamdulillah, dan alhamdulillah, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan itu. Ya, di sini sudah hadir 2 orang asesor yang akan menilai bagaimana SMA Ma'arif Padat. Ya. Kemudian terus juga saya sampaikan bahwa manfaat daripada kegiatan akreditasi ini salah satunya adalah acuan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan sekolah. Saya berharap kegiatan akreditasi ini memberikan suatu gambaran kepada kita ke depan akan bagaimana, apa harus kita lakukan, sehingga akreditasi ini betul-betul menjadikan suatu acuan untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu pendidikan di SMA Ma'arif Padat ini. Apa jadinya kalau seandainya kita lakukan akreditasi setiap 5 tahun sekali, tapi tidak ada hasil yang bisa kita rasakan dalam pendidikan ini. Saya berharap mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini menjadi sebuah acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Kemudian yang berikutnya sebagai bahan masukan untuk memberdayakan dan mengembangkan kinerja warga sekolah. Saya berharap mudah-mudahan nanti ada beberapa masukan-masukan, arahan-arahan dari Bapak Asesor untuk perbaikan kita di tahun ke depan. Kemudian saya juga berharap mudah-mudahan akreditasi ini bermanfaat bagi kita untuk mendorong motivasi peningkatan kualitas sekolah secara gradual. Bapak dan Ibu, saya ingin merubah mindset kita kepada Bapak Asesor. Asesor datang bukan kapasitas sebagai KPK, di mana kita dihadapkan dengan satu kondisi korupsi. Asesor datang bukan sebagai kapasitas BPK yang akan memeriksa keuangan pada saat kita sudah berjaya menggunakan keuangan tersebut. Sehingga kita tegang menghadapinya. Bingung. Kadang-kadang sampai kalah. Memungkinkan kabur, kita kabur. Ya. Tapi alhamdulillah, saya malah justru melihat bahwa asesor ini, bapak-bapak ini begitu ramah dengan saya. Bisa bercanda. Ya. Sehingga memberikan jasa bahwa asesor itu bukan seorang pemeriksa. Asesor itu malah justru seorang fotografer. Tidak ada bedanya dengan Anda. Fotografer yang akan memotret wajah-wajah pendidikan di Indonesia ini. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, silakan Bapak nanti potret wajah-wajah yang imut di SMA Marifat ini. Wajah tentang manajemen, wajah tentang perangkat pendidikan, wajah tentang guru dan seterusnya, silakan Bapak-bapak. Seadanya. Insya Allah pada saat Bapak memotret kami akan imut, ya, imut-imut, lucu-lucu, sedemikian rupa. Karena kita sudah terbiasa dengan selfie, Pak. Ya. Jadi setiap kegiatan kita selfie terus, makanya kita tidak akan kaget pada saat bapak-bapak ini akan memotret wajah-wajah pendidikan kita. Jadi dengan begitu, kita tercipta satu kondisi yang kondusif untuk membangun pendidikan kita. Di mana asesor itu tidak dijadikan lagi sebagai satu pemeriksa, tapi beliau datang untuk memberikan penilaian kepada kita, untuk memonitor keadaan yang sebenarnya yang terjadi di SMA Marifat ini, dengan harapan kita lihat apa kekurangan kita perbaiki ke depan. Kemudian saya juga berharap bahwa kita semuanya memandang beliau-beliau ini lebih kepada seorang bapak yang akan membimbing anak-anaknya, lebih kepada seorang guru yang akan mendidik anak-anaknya, lebih kepada seorang sahabat yang akan mengingatkan sahabat-sahabatnya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita tidak kaku, mudah-mudahan kita bisa enjoy di dalam kegiatan penilaian ini, dan mudah-mudahan dengan kita enjoy, dengan kita berseri pada saat akan dipotret, dan mudah-mudahan akhirnya membawakan hasil yang maksimal sesuai dengan target yang kita inginkan, yaitu 92. Itu hanya target, Pak. Hanya target. Jadi Bapak juga jangan lihat dulu, Pak. Itu hanya target kita. Nah, nanti hasilnya itu tergantung kepada Bapak bagaimana menilai. Tapi saya kira Bapak tidak akan jauh penilaian dengan saya. Saya juga sudah melakukan evaluasi Pak sebelumnya. Tapi mudah-mudahan Bapak juga bisa menilai secara objektif dan kebijaksanaan tentunya. Mungkin hanya itu saja Pak yang perlu saya sampaikan. Harapan saya semoga Bapak juga nanti bisa memberikan masukan-masukan guna pembangunan kualitas atau meningkatkan mutu pendidikan SMA Marifat ini, sehingga tahun-tahun ke depan SMA Marifat bisa bersaing dengan sekolah-sekolah munafik pada umumnya. Dan terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa ada sedikit Bapak bisa melihat ke sebelah kanan Pak, sebagai saya yang pandang SMA Marifat. Identitas sekolah SMA Marifat ini adalah merupakan identitas jenjang pendidikan SMA, kemudian swasta. Kemudian kita berada di Desa Cipendawa, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Tengah. Agar yang lebih ada pasti Jawa Barat, ya mungkin Jawa Tengah. Kemudian berikutnya tanggal pendirian di tahun 1986. Nah itu figur-figur yang sudah Bapak lihat. P. Nah ini adalah Bapak Mahmud Said Silawale MPD. Beliau pemerintah di SMA Marifat ini tahun 1980 sampai dengan 2014. Dilanjutkan pada tahun 2014 sampai dengan 2015 oleh Haji Muhammad Silawale SPD yang kebetulan anak beliau yang kelima, kebetulan adik saya. Kemudian meninggal dunia di tahun 2015
yang akhirnya digantikan oleh saya, Irfan Mahda Sirawan SH MPD dari 2012 sampai sekarang. Artinya saya memiliki ini bukan karena mampu, Masya Allah, luar biasa. Dibandingkan dengan dua karakter yang sudah memimpin SMA Marifat ini, Ustaz Ahmad antara saya dengan mereka itu atau jadinya bertolak belakang sekali segala sesuatunya. Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa Irfan Mahda Sirawan yang memimpin SMA Marifat ini bukan karena memang dia mampu, tapi karena panggilan hati nurani ingin bertanggung jawab untuk sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Berikutnya. Jadi kalau nanti ada banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Kemudian untuk proses sekolah, nama saya Irfan Mahda Sirawan. Kemudian tempat tanggal lahir Cianjur 17 Agustus 1974, berulang tahun. Jadi nanti kalau saya akan saya lanjutkan. Terima kasih. Kemudian NPTK, riwayat pendidikan SDTR 1, SMP Ma'arifah. Kemudian saya SMA Ma'arif juga. Kemudian sekarang ngajar juga di SMA Ma'arif sebagai pimpinan. Saya nggak tahu dulu Pak, waktu zaman kecil Pak Abu yang suka muda-muda saya Pak. Waktu pas mau belajar saya yang lari ke pasir Cina sana. Itulah yang akan jadi kader pimpinan di SMA Ma'arif aja. Bang Abu dulunya. Ya. Kemudian melanjutkan S1 di Universitas Islam Nusantara, yaitu ilmu hukum, fakultas ilmu hukum. Kemudian melanjutkan STIE Ganesha Jakarta untuk mengejar S2 MPD-nya. Kemudian motonya cerdas dan berpikir matang dalam tidak akan cakap dan gelap dan jauh. Oke, lanjutkan. Itu Mas Seta, depan saya. Sebagai sejarah singkat bahwa kita berdiri tahun 80. Tahun 80 kita berdiri. Kemudian kita mendapatkan izin operasional itu pada tahun 1986. Dan ini adalah profil SMA Marifat bahwa SMA Marifat itu adalah lembaga pendidikan di bawah Nahdlatul Ulama. Di bawah Nahdlatul Ulama itu ada BANOM, Badan Otonom, ada Lajnah, ada pendidikan. Dan pendidikan ini adalah lembaga pendidikan Ma'arif. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa Ma'arif ini adalah yayasan, bukan, kita bukan yayasan. Tapi kita lembaga pendidikan yang notabene di bawah Yayasan Nahdlatul Ulama. Jadi yang membawahi kita itu pendidikan, lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama, lembaga pendidikan Ma'arif, ya, tidak di bawah yayasan. Jadi adalah izin operasionalnya seperti tertera di situ pada tanggal 10 Januari 1986. Jadi kita sekolah cukup lama, Pak. Cuma yang persaingan berat sehingga memungkinkan kita agak terfatih-fatih dalam kemajuannya. Berikutnya, visi dan misi cerdas, Islami, terampil dan berkarakter. Ya. Kemudian untuk misinya mungkin juga bisa dibaca. Oke, lanjutkan. Tujuannya terlaksana kegiatan. Oke. Nah, Dewan Guru ulangi yang paling. Ada kebetulan tingkat pendidikan staf administrasi Dewan Guru. Ya, Dewan Guru jumlahnya 18 orang, Pak. Dan yang PNS hanya 1 orang. Kenapa? Saya baca pertanyaan, kenapa Pak di SMA Marifat ini hampir tidak ada guru PNS? Ya. Saya bilang kalau mau DPK saya terima. Kalau mau hanya sebatas honor, enggak. Karena apa? Akan jadi malah justru bukannya meningkat kualitas kita, malah justru menurun. Karena dihadapkan dengan berbagai macam masalah hubungannya dengan masalah jadwal. Karena kita pada saat menerima honorer dari PNS itu banyaknya mereka prioritaskan sekolah berjalan. Sehingga pada saat datang ke sini kita dalam 3 bulan dulu pernah kejadian seperti itu, Pak. Sehingga dalam 3 bulan itu kita harus bongkar pasang jadwal. Sehingga saya bilang kapan kita akan meningkatnya kualitas kita kalau seandainya dalam 3 bulan saja masih harus disibukkan dengan perubahan-perubahan jadwal. Yang akhirnya saya putuskan, walaupun ada beberapa orang, tahun ini aja 6 orang yang melamar di sini, Pak, tidak ada sama sekali yang saya terima, kecuali Ibu Jirawati. Beliau karena memang saya yang minta, Pak. Karena kebetulan saya overload untuk mengajar saya, sehingga mengajar saya diberikan sebagian kepada Ibu Jirawati, karena kewajiban saya mengajar hanya 6 jam saja. Ini adalah guru-guru dari SMA Marifat yang S2 dan S1 sudah tertera di situ. Lanjut. Nah, untuk tingkat stafnya, kita hanya punya staf 6 orang saja. Ya. Di bawah komando Ibu Kumalasari. Ibu. Ya, betul. Oke, lanjut.
Oke, itu saja mungkin yang bahas supaya Bapak dari setelah yang panjang atau secara singkat bagi Bapak tentang memanfaatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Bapak Irfan Mahendra SHMP. Selanjutnya yaitu sambutan dari tim asesor Badan Akreditasi Nasional tahun 2016 yang mewakili. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT. Salawat dan salam semoga tidak Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Ma'arif, yang terhormat rekan saya Pak Heradi Asesor, yang terhormat Bapak Ibu Guru, Pak Wapatek, dan sekali lagi kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa ada tatap muka dan pengajaran dalam rangka akreditasi SMA tahun 2016. Tadi setelah panjang sudah dipaparkan, sudah mulai dari profil sekolah, penyampaian. Kita lebih maju ya dibandingkan sekolah yang kemarin dalam rangka pemaparan pada. Artinya sudah ada pandang ya. Dengan Bapak, kalau dengan Bapak belajar tentang cara-cara mengajar, tidak lepas dari guru, ya, metodologi, sarana, siswa. Kalau itu lagi media, ya. Kalau kita perhatikan ada yang lebih penting dan ada yang penting saja. Tetap saja yang lebih penting adalah orang. Itu siapa orang yang berperan di sana itu guru. Guru itu kalau dalam standar pendidikan awalnya di mana? Di standar ketenagaan dan pendidikan, pendidikan. Orang yang ada gunanya dan belajar, kita perlu berjalan bagus. Ada guru, siswa, sarana, teknologi, dan sumber media. Standar media itu disebutnya standar sarana. Dan di sudah ada materinya, ada kurikulumnya, yaitu standar istri. Bagaimana cara mengajarkannya ada di standar proses. Yang tidak ada itu siswa sebenarnya ya. Terus tidak ada di standar laboratorium kesiswaan. Di siswa dipandang ya di luar sekolah adalah pendidikan proses belajar mengajar terhadap siswa. Nah, kami ya, sebagai asesor ditugasi oleh BAP untuk untuk menilai sekaligus memberikan pembinaan tentang kemajuan keberadaan sekolah ini. Mengapa harus dinilai? Mengapa harus dievaluasi? Yang namanya evaluasi kan untuk mengukur apakah kita maju atau tidak. Dari mana kita maju? Ada standar.
Jadi kalau tidak dinilai akan jalan di tempat atau salah. Orang menilai itu hanya banyak muridnya saja, gitu kan ya. Kalau banyak murid itu maju, kalau muridnya tetap itu tidak maju, apalagi kalau sudah habis bangkrut gitu ya. Nah, tujuan kita adalah bukan banyak murid sebenarnya. Ya. Banyak murid itu hanya sebagian kemajuan memang itu ada nanti di standar pengelolaan. Ya, kalau banyak murid setiap tahun meningkat itu maju di sekolah. Tapi apa yang mendorong murid banyak? Ya, faktornya ya, itu faktor guru, faktor sarana menentukan itu. Nah, kalau kita berangkat bahwa ini dari NU latar belakang pesantren itu saya masih ingat, wah pesantren itu puluhan tahun ya mas dengan ya. Ya ada standar pesantren itu berapa tahun pesantren? Apa baik ada standar? Buku pelakunya. Metode di pesantren itu ada satu, metode kitab saja, ceramah, ya. Tidak perlu pernah pesantren berubah-ubah. Gurunya itu hijau di sana, ada kewajiban kan, hancur aja pesantren mengandalkan satu figur. Nah kita sekarang kedatangan orang Barat, bawa teori Barat, sekolah itu dari bahasa Belanda, school, gitu. Ya, di sekolah itu nanti sekolah bahasa Indonesia, madrasah bahasa Arab, gitu. Tapi datang ke Indonesia kita sekolah di madrasah itu, gitu. Sekolah umum, gitu. Madrasah dan Islam, maka sudah PSN, sekolah dan madrasah. Itu bahasa yang diakui kitab jengkul kayaknya tapi sudah beda kitab nama bahasa Arab buku terlaten gitu. Ambil kitab tidak bisa mengambil kitab itu beda buku bahasa ini harus yang ada Arab Pina, Jurumiyah, 3 ada kitab jadi tidak berubah bahasa Indonesia kitab jangan ini buku dua nanti bahasa asing kitab bahasa Arab buku dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Belanda. Kurang itu bukan anak. Istilah begitu. Nah itu sekolah ada perpaduan antara pesantren dengan tadi sekolah di madrasah. Nah, harus ada perbedaan antara sekolah dengan pesantren. Sekolah itu ada waktunya. Ada masanya, ada jenjangnya. Pesantren tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak. Berapa tahun, kelas 3. Tapi di sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Itu artinya ada apa? Ada target. Kenapa harus ada target? Ya, supaya kita harus mengajar. Ya, kita target kurikulum. Ada yang lihat materinya saja, penting orang materi itu lah gitu. Bisa kita pemahaman gitu ya. Untuk satu langkah tidak apa-apa. Tapi ingat, di samping target kurikulum juga harus ada kualitas kurikulum yang dilambangkan dengan BSNP, SNP Standar Nasional Pendidikan. Nah, SNP ini diujilah alatnya itu. Ada instrumennya yang dari akreditasi tadi, akreditasi kami sebagai asesor yang mengasesmen, menilai. Dan di masyarakat sekarang akreditasi itu sudah mulai apa? Mulai populer, mulai ya, minimal masyarakat sekolah. Jangan mendekat masyarakat petani, jangan. Mana bisa dikasih? Ini ada nyawa kupu-kupu. Sekolah kalau dia tahu akreditasi ada awas. Harus tahu akreditasi. Dari sekolah menyebar masyarakat akan menyebar
Masyarakat melihatnya apa? Yang penting hasilnya A, B, C. Kalau A itu bagus, kalau B setengah bagus, kalau C jelek. Karena jelek tidak bisa dipampangkan, tidak ada sekolah SMA terkasih C, nggak mau. Yang ada adalah sekolah SMA negeri 1 terakreditasi gitu kan A. Oh itu A. Nanti masyarakat akan terlihat akreditasi, makanya bangsa. Atau bertanya apa itu terakreditasi A itu? Sekolah halus gitu ya. Itu yang masyarakat berpikirnya kan berpikir umum ya, bermudah. Kalau ingin jelas ya tanya ke yang soal aplikasi gitu. Tapi udah Bapak, mudah-mudahan dengan aplikasinya ini apa yang artinya? B yang kadang maunya A. Kalau P mau B itu memang kurang bagus ya. Sudah kelihatan tidak mau meningkat ya mau B. Kalau B mau A itu normal. Ada tidak hayang BW anggar aja deh kalau gitu. Ayah tetap. Ayah tidak kalau gitu. Ada yang sekolah di wilayah saya mau B. Tapi harapan B masih dapat sumbangan. Itu Pak ya. Jadi dia akan itu kebanyakan administrasi. Ya, coba lihat nanti standarisasi kurikulum administrasi ya. Nah proses cara ngajar, bagaimana ibu mengajar administrasi. Terus pengaruh penilaian administrasi dan guru pun. Sehingga kalau guru-gurunya malah kelihatan. Nah, ini standar yang begini. Kalau ibu dan bapak, kalau saya kan keliling ya, menteri pernah swasta kering gitu. Oh negeri bukan begitu, ya bukan begini. Ini standar swasta. Dilihat dari penampilan. Ya penampilan. Makanya mungkin beda saja antara negeri swasta soal A-nya gitu ya. Beda saja dengan A. Maka tidak ada paling tidak 100 Pak. Sama-sama A ya. Sama-sama. Tidak mau terima A. Erik dalam harus dimaklumi karena ada perbedaan. Yang tak pintal itu makin pintal ya. Kalau pintal kita negeri mah 5 pintal. Jadi dia mah beak 20 juta, di cuma 50 juta. Ya, itu berkaitan dengan uang pasti. Makanya orang tidak boleh asumsi karena ini berbeda fulus. Karena gini orang modal, ada modal 10 juta, tapi ya terjadi kan alaikannya nanti ya. Coba bayangkan kalau Bapak sekarang sering baik dengan sini, kemudian ini kan nanya, nah ini kan SMA ya. Itu bukan SMA itu. Kalau SMA negeri Bapak malu, ini belum terakreditasi ya. Harus kita ikutnya. Iya. Mau ada izin ada sekolah yang tidak terakreditasi kalau harus ikut kan? Iya. Kalau yang langsung terasa adalah itu bisa menjalankan ujian sendiri. Nah, gitu. Ya, itu salah satu. Kemudian tadi kita tetap ingin banyak murid, karena banyak murid ada kaitan kesejahteraan. Inti manusia itu kesejahteraan yang tentunya. Tapi ya, paman murid sama dunia mutiminha, paman murid sama mutiminha itu. Dari dalam hayang dunia, nah beres. Kalau saya ngarap akhirat beres. Sebelum sawah dunia, orang berusaha harus usaha dulu. Ibu pertama-tama harus mengajar dengan baik. Ibu harus menguasai metode.
oh di pesantren cukup ceramah, misalnya sing guru mah dua ceramah wae. Walaupun ceramah itu memuaskan untuk diri sendiri. Metode diskusi itu menyebarkan diri sendiri, tidak ada gengsi, tidak. Kalau kita menggunakan metode diskusi. Silakan anak-anak itu ya, padahal anak saja kalau diskusi itu kan. Tapi kalau ceramah harus sampai uji buat. Nah, jelas sudah ya. Jadi gengsi ada pada ceramah, diskusi tidak ada gengsi di diskusi. Tapi kemampuan ada pada diskusi dengan anak itu. Guru itu berusaha memandaikan anak, walaupun gurunya di atas atau di bawah anak. Yang penting kan ada guru, kepentingan guru mah lain pintar, tapi pintar cerdas gitu. Ya. Kalau presiden siapa namanya sekarang? Presiden? Nah, Jokowi. Hari guru lah siapa? Murid sekarang jadi presiden. Masih ada guru. Masih melalui Jawa Tengah lahnya, dalam Jawa Tengah lagi. Guru saya berhasil memandai kata bisa jadi MPD gitu. Guru saya di bawah MPD, sudah meninggal gitu. SD, SMP, SMA, ya SD, SMP, ya bukan SD, saya dari Islam tadi ini. MI, PGA, baru ke UIKIP ya, daerah UPI. Mendesak pada UIKIP gitu. Jadi akhirnya kan ketemu dengan suku Fatimah ya Islam ada silsilah tapi saya tidak akan saya sampaikan. Itu Pak. Ya. Kurangi sekolah itu tuntutan oleh guru utama dan guru. Tapi akhirnya kerjasama guru, siswa, metode. Sebuah yang harus menyampaikan secara kolektif, semuanya berperan. Ulang aing-aingan. Asia, guru mah, wah benar ya kepala sekolah dari itu. Ulah itu. Masing-masing punya peran. Harus seperti mobil ada mesin, ya. Kemudian ada ban, ada pentil. Yang paling murah apa? Pentil ya. Pentil paling murah di mobil itu. Tapi kalau pentil, ya. Coba nih, yang pintu meletus di jalan dengan kursi dengan jalan. Ini komodo saya, ini harus segera pentil ke jalan. Di sekolah pentilnya kira-kira, Pak, pentil di sekolah ada pentil. Pensil itu bawa kerja ke sekolah. Nah, paling murah itu dari itu. Tapi pendidikan sekolah sangat menentukan. Saya pernah di SMA 4 dulu ya, jadi guru. Pas hari Minggu, sekolah dipakai. Kalau itu ada tamu dari wali kota. Kita wali kota yang kampangan. Asal uang dulu. Dan itu dulu kan di tempat itu kenapa sih mas? Pasti malu. Pasti jauh kita mau waktu itu kan gitu. Pak itu waktu ini kerobohan. Aku era kan. Salah siapa ada di siapa kesalahan? Ayah di penjara kan. Salah itu normal ya. Minggu 3 kilo. Ayah kan. Ini mau main. Tapi karena kendalinya di kepala sekolah itu. Penon kepala sekolah. Jadi disukti ayah kamu gitu kan. Tolong semua ini bersihkan. Anak akhirnya dari kelas lama. Mau nyarikan pembantu kan. Itu contoh satu lembaga itu masing-masing punya fungsi. Belajar guru mengajar, pas sekolah udah mimpin, itu belajar ajar. Kita itu menjaga kudu buka pantau, lalu buka kondisi. Dapat coba bayangkan di penjaga nonton semalamnya nonton
Kita nonton sepak bola, kan 3-0 begitu. Saya kok eta pada asal apa itu bulan ya. Itu berpasangan. Ya, guru itu ada di depan, ya, ada di depan. Karena kepala sekolah, guru ada apel, pasang itu. Jangan sampai gitu, Pak, di sebuah sekolah itu kan dulu ada CBS aja saja, kan CBS, jangan CBS saja. Baru kapan dah sudah jangan dia di mana kita diubah. Aktif siswa itu bukan apa namanya ulang guru gitu. Karena sudah aktif lah dalam merokok ini orang guru gitu. Jadi aktif siswa itu dengan bimbingan guru. Karena seseorang yang di bawah asuhan tetap harus diasuh. Budak mah awal guru nama anan dari buku mau nempel HP nonton atau tak harus. Saya pernah begini dulu ke sebuah tempat sekolah. Pak, atau guru anu teu ngajar panggil gitu ya. Guru mau malas teh panggil, saya usul lah sekolah. Mau coba ke sekolah enak nih. Kami mau guru dewasa. Guru dipanggil sekilas bagus ya, tapi itu salah menurut teman-teman. Tidak ada yang controlling. Controlling itu bukan itu mengontrol guru jangan guru teh asli itu. Allah juga menanam di kita itu ada siapa? Ada wakat, pengusaha malaikat kan? Jadi manusia akan begitu tanpa ada pemimpin akan berubah. Ini saja nggak ada Pak Irfan gitu ya. Sama anak juga nggak ada guru. Nah, ibu jangan hanya ada saja nanti, tarik lagi ada, tapi menguasai materi. Ada berbagai metodologi, ya, berbagai penilaian, ya, penilaian. Salah satunya penilaian itu kan nanti kita sebenarnya buku, nanti itu mana? Ya, apalagi kayaknya TTS gitu ya. Kan bisa jadi penilaian. Kata istilah. Anak senang dengan TTS, berikan TTS. Saya kalau berbicara itu 1 jam bisa, 2 jam bisa, tapi karena dia capek. Nanti disambung lagi di akhir gitu ya. Itu saya intinya dengan adanya kami mudah-mudahan satu tujuan misi sekolah, tujuan ibu, banyak murid, sejahtera. Amin ya. Kemudian tadi tujuannya yang sekolah benar itu kurang mudah-mudahan seperti ini. Amin. Berikan jaga, mohon maaf dan terima kasih yang telah menyambut kami dengan baik. Gitu. Mudah-mudahan juga nanti ya yang paling menyebalkan itu kan ketika di nilainya itu dilihat oleh kerjakan nanti ya itu dalam rangka memacu peningkatan Bapak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini waktunya sudah 9:30 yang betul kakak-kakak saya selama ini kalau sudah bicara itu semuanya keluar. Tapi kebetulan belum tersentuh mengenai penilaian itu sendiri bahwa akreditasi itu memang adalah penilaian. Tapi kebetulan penilaian adalah penilaian dapat standar. Kami itu hanya memotret saja. Apapun yang diberikannya akan dinilai oleh SM. Nah, kebetulan kami ke sini itu diundang oleh Bapak dan Ibu. Nah, undangannya itu melalui LPSN sehingga kami dapat kumpul di sini. Nah, langsung saja, kami ini berdua, kami akan membagi tugas, ya, karena itu berdua, bidang standarisasi itu termasuk kurikulumnya. Bagian kurikulum itu akan dipakai diperiksa oleh Pak Memo, standarisasi,
standar proses, standar kelulusan, standar penilaian. 1, 2, 3, 8 dengan Pak Memon, dan sisanya saya 4, 5, 6, 7. Pada itu standar pendidikan, standar sarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Penilaian. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, lebih bagus di kepala ya. Amin. Amin. Ya. Cuma saya ada tanya satu pertanyaan. Tugas guru yang tadi oleh Pak Memon sangat inspiratif sekali. Tugas guru itu sebenarnya ada berapa? Tugas guru itu ada berapa sebetulnya tugas guru yang perizinnya itu? Ingin berlanjut ke sana. Patrik, tahu kan tugas guru ada berapa? Ada 5. Mana sebagian biar ngarang enggak? 1 menyajikan program. Menyajikan program sosial. 1, 2, 4. Patrik sama hubung dengan saya kebetulan. 1 merencanakan, 2 menyajikan, 3 evaluasi, 4 analisis, 5 kemudian itu sebenarnya tugas guru yang akan diperiksa oleh Pak Memon dan seperti itu. Mudah-mudahan dengan aktivitas itu kita makin canggih ya Pak. Amin. Kita kembalikan ke Pak Memon, Pak Memon itu tugas guru. Itu saja, kemudian sekali lagi saya mohon maaf, yang kedua, terima kasih, kemudian berjalan dengan lancar. Paling menunggu sebentar Pak ya. Oh iya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada tim Asesor dan Akreditasi Nasional tahun 2005. Selanjutnya yaitu acara doa tutup yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ahmad Saifullah. Kepadanya disilakan. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama memberi hati kita untuk almarhum para sahabat yang berjalan ila hadratin Nabi Mustafa alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك على سيدنا وصحبه رسول الله اجمعين. امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. امين يا رب. الحمد لله الحمد لله انه هو الفاتح المزيد. امين. ربنا الحمد لله يا رب العالمين هذه وهذه الصلاه عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وجمعا مبروكا وجمعا مغفورا وتباركنا من بارك تباركا معصوما وتباركا مبروكا وتباركا مغفورا. اللهم اهدنا وكلنا يا ربنا وإيا ومرشدا إلى ما تحبه منا وترضى به عنا فقد قعدنا إليك أمرنا وتوفنا المسلمين حكمة بصليب. اللهم اجعلنا مسلما مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقولك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظا المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم عنا اللسان بذكرك وقلوبنا بخشيتك وسيرنا بطاعتك والحمد لله رب العالمين. اللهم طول عمرنا وحسن أعمالنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأكثر كلامنا وكلامنا إليه وتوفيق والبركة واغفر لنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي يسر ولا تعسر وبالتمم الخير. ربي يسر ولا تعسر وبالتمم الخير. ربي يسر ولا تعسر وبالتمم الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Dalam biasa Allahumma wa tahiyyatu fiha salam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Ahmad Syaito yang sudah diundang. Acara sudah selesai. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Terima kasih, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.